wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Kita bisa berjumpa kembali ya untuk yang pertama di kelas manajemen keuangan dan perbankan. Ini kelas C, ya kelas C prodi ekonomi. Baik, saya langsung saja masuk ke my class ya, dan saya kira Anda semua sudah bisa mengakses my class ya, kecuali yang memang belum terdaftar emailnya di sistem pengajaran karena faktor mungkin terlambat key in dan sebagainya. Nah itu mungkin nanti di luar itu, tapi bagi yang sudah key in sebelumnya itu insya Allah sudah terinvite semua ke sana. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan dulu tentang media pembelajaran kita dan bagaimana kelas ini berjalan selama lebih kurang 1 semester ke depan. Baik, di layar Anda sudah bisa melihat di sana ya, itu adalah lapak my class yang sudah saya siapkan ya, manajemen keuangan perbankan. Di sana kita di mata kuliah ini kodenya adalah EI 19128 3 SKS ya. Dan di sana adalah pengajarnya untuk mata kuliah ini adalah 2 orang, yaitu Bu Lilis Setiartiti yang akan mengampu mata pelajaran ini pada semester 9 dan semester 9, pertemuan 9 sampai pertemuan ke-16. Kemudian saya sendiri di situ akan mengampu di pertemuan 1 hingga pertemuan ke-8 ya. Nah, nanti untuk deskripsi mata kuliah dan sebagainya saya sudah buatkan di sana. Anda silakan membaca secara mandiri deskripsi mata kuliah ini, tujuan mata kuliahnya apa, outcome-nya apa ya, termasuk juga peta kompetensi ya, dan juga glossary ya. Di sana ada beberapa istilah-istilah yang umum sekedar untuk memastikan pemahaman kita. Lalu referensi, di sana ada referensi, kita menggunakan buku ini. Namun kalau Anda ingin menggunakan buku yang lain, dipersilahkan. Lalu metode perkuliahan kita ada 5 metode. Yang pertama adalah tatap muka secara offline dan online. Yang kedua adalah my class sebagai center dari pembelajaran kita. Lalu ada quiz dan ujian kompetensi serta ada penugasan. Untuk aspek penilaian sendiri ada 4 yang kita akan nilai. Yang pertama adalah uji kompetensi, kita lakukan 4 kali, masing-masing 15%. Kemudian ada kehadiran 5%, lalu quiz ya 3 kali, lebih kurang 5% masing-masing. Kemudian diskusi dan penugasan lainnya 20%. Total semuanya adalah 100%. Untuk grading sendiri, ini kita mengikuti aturan dari universitas. Untuk angkatan 2017 ke atas, maka Anda dengan menggunakan interval ini. Silakan mulai saat ini sudah mulai didesain sendiri, Anda mau di mana posisinya. Apa A atau AB atau B dan sebagainya ya. Untuk jadwal, sejauh ini kita confirm kelas C MKP adalah hari Selasa jam 13.10 hingga jam 3 sore. Ya. Hari ini karena pertama ya kita penyesuaian agak terlambat sedikit. Lalu berikutnya untuk absensi. Di sana Anda sudah saya siapkan sebuah link ya, absensi kehadiran mahasiswa ya. Kalau Anda klik absensi itu, teman-teman sekalian, maka Anda akan automatically terabsen ya. Jadi untuk bisa terabsensi di mata kuliah ini, maka Anda harus mengklik itu ya. Kemudian nanti Anda akan terabsen secara otomatis. Dan rentang waktu untuk Anda absensi adalah jam 13.10 hingga jam 3.00. Jadi ketika Anda membuka setelah jam 3 sore, maka Anda tidak bisa lagi mengabsensi diri Anda sendiri. Ya, karena sistem sudah menyeting secara otomatis. Begitu kira-kira. Kemudian untuk yang lain, ini kita memberikan Anda informasi tentang jurnal-jurnal yang ada di Prodi Ekonomi. Ya, ada 3 jurnal. Nanti ini harapannya bisa sebagai referensi tambahan Anda dalam mempelajari mata kuliah ini. Dan nanti silakan Anda bisa buka satu-satu dan bisa Anda cari jurnal-jurnal yang relevan terkait dengan mata kuliah ini. Baik, untuk pertemuan pertama,
Nah, ini sekedar saya bukakan tadi yang absensi tadi. Nah, ini absensi Anda. Jadi kelasnya adalah kelas C. Ini kelas C. Nah, ini ya kelas C. Jadi nanti Anda silakan klik di situ. Nanti ada submission ya, ada submission. Nah, Anda klik nanti di situ. Hanya ada dua, H dan atau T. Hadir, H itu, T tidak hadir, gitu. Nanti Anda silakan klik di sana. Rentangnya antara jam 1.10 hingga jam 3 sore, ya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi yang pertama, ya, itu adalah tentang ini simpanan giro. Sebelum saya masuk ke sini, ada pertanyaan barangkali, ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jelas ya. Oke, kalau ada langsung saja ya teman sekalian, kita fleksibel saja di forum ini. Baik, kita masuk ke forum yang pertama, pertemuan pertama. Jadi langsung hari ini saya tidak hanya sekedar menyampaikan silabus, tapi karena waktu kita sangat terbatas ya, jadi saya langsung masuk ke pertemuan pertama. Dan insya Allah ini sangat mudah sekali tentang simpanan giro. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke sana, teman sekalian, jadi di lapak Anda itu, di bagian awal, itu ada namanya skema operasional perbankan. Di situ. Ya. Ada skema di situ, ya. Sisi baik itu syariah maupun konvensional di sana. Dan di sebelah kiri ada pihak, yaitu nasabah atau mudorib, ya, dan bank atau sohibul mal. Di mana di sebelah kiri ini saya namakan adalah sisi pendanaan atau namanya sisi penghimpunan dana. Dalam konteks konvensional namanya adalah bisa mungkin simpanan giro, simpanan tabungan, atau simpanan deposito biasanya. Tapi dalam konteks perbankan syariah biasanya dia dikenal namanya wadiah, ya, ada mudarobah begitu kira-kira. Nah, ini konsep sebelah kiri. Jadi hubungan antara perbankan dengan nasabah. Yang sebelah kanan inilah interaksi antara perbankan ya dengan pemilik atau peminjam atau namanya sebagai sisi penyaluran atau pembiayaan atau kredit. Nah, dalam konteks ini saya hingga dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-8 akan fokus di sebelah kiri, teman sekalian. Jadi membahas secara detail isu di sebelah kiri. Nanti Ibu Lilis akan menyambung dari pertemuan 9 hingga pertemuan 16 di sisi sebelah kanan atau sisi kredit ya. Nah, ini sebagai bentuk gambaran saja. Jadi Anda biar nanti lebih mudah fokus memahami 8 pertemuan pertama. Baik, ini kita masuk ke yang pertama sekarang tentang simpanan giro di situ ya. Nah, kalau Anda misalkan ada akses internet ya, coba Anda saya beri waktu sekitar mungkin maksimal 5 menit ya. Anda bisa nggak klik ini, simpanan giro bank. Coba Anda klik ini link video teman sekalian. Bisa Anda klik masing-masing, karena kalau saya buka di sini, suaranya nggak kedengaran. Begitu. Nah, coba Anda klik di sini, ini durasinya hanya 2 menit, sekedar memberikan perspektif awal tentang apa giro bank itu. Silakan Anda klik 5 menit dari sekarang, silakan.
Sudah ya? Sudah di setel selesai? Atau ada yang masih belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, saya ingin memastikan Anda sudah, ya. Coba sekarang Muhammad Gosani. Ada Mas Ahmad Gosani? Ada, Pak. Apa yang bisa Anda simpulkan, Mas Gosan, dari yang video singkat tadi antara tabungan dan giro itu apa yang bisa Anda sedikit tangkap? Kalau dari saya mungkin gimana ya? Untuk tabungan itu kita lebih fleksibel dalam pengelolaannya karena kita bisa cek sendiri dan bisa ditarik sendiri tanpa lewat ATM atau langsung ke bank. Sedangkan kalau giro kita harus mencairkan dulu dengan cek atau biliet giro dengan pemindah bukuan dengan biliet giro itu tadi, Pak. Oke, makasih Mas Gosan. Coba saya ingin mendengar yang berikutnya. Febrian, ada? Silakan. Bisa sedikit dielaborasi juga Mas Febrian atau Mbak Febrian ini? Silakan. Ada Febrian? Nggak ada. Berarti ini nggak masuk ini, ya. Oke, Kurnia. Ada Kurnia? Nggak masuk Halo, lagi. iya ada, Pak. Oke, ayo. Gimana? Gimana Mbak Kurnia? Apa yang Anda bisa sedikit tangkap dari itu, Mbak Kurnia? Mendapat laporan bukan dari tabungan, tidak nasabah pemegang rekening. Bisa di-off-kan dulu videonya. Videonya di-off-kan, videonya masuk ke dalam suara. Mbak off-kan, lalu Mbak bicara. Gimana? Ya. Gimana Mbak Kurnia? Apa yang bisa Anda tangkap dari video tadi? Ada? Oke, Mbak Kurnia nggak bisa menjawab. Berikutnya, Paramita. Mbak Paramita ada? Ini sambil saya absen ya. Iya ada, Pak. Gimana Mbak? Apa yang bisa Anda tangkap dari video tadi Mbak? Apa giro itu? Menurut saya giro itu merupakan fasilitas dari nasabah bank untuk nasabah yang berbentuk simpanan dari bank sendiri. Gitu, Pak. Oke. Anda posisi di mana Mbak Paramita? Di kos, Pak. Oke. Berikutnya, saya pastikan lagi. Mana namanya Roy Andreas Cipta, ada nggak? Ada Pak. Gimana Mas Roy? Apa yang bisa Anda tangkap Mas Roy dari tadi video singkat tadi? Videonya itu tadi saya telat sih Pak, belum lihat videonya. Ya, apa yang bisa Anda tangkap kalau terlambat? Ada ide sedikit? Belum Pak, belum ada. Oke. Next kita bisa ini ya, lebih fokus ya. Berikutnya Yola. Ada Yola? Ya Pak, tapi sinyal saya mati-mati ini Pak. Apa yang bisa Anda jelaskan dari itu Yola? Oke, baik ya. Ini evaluasi awal saja ya. Mohon semuanya walaupun di rumah masing-masing tetap fokus ya. Saya fokus di sini dan saya memang sudah menyediakan waktu dan tenaga. Saya harap Anda juga demikian adanya ya. Anda bisa fokus
kemudian bisa interaksi walaupun tidak secara aktif bertemu muka, ya. Namun Anda sudah menyiapkan diri Anda, mengkondisikan diri Anda, ya. Baik, saya lanjutkan, ya. Jadi kalau Anda perhatikan tadi di video singkat itu, sebenarnya itu yang menjadi concern pada hari ini. Jadi saya yakin Anda semua jarang mendengar giro. Mungkin juga ada beberapa yang belum pernah juga berinteraksi dengan tabungan giro, ya. Karena giro ini memang teman sekalian sangat-sangat tidak umum dipakai oleh orang yang kebutuhannya itu sekedar untuk pinjam transfer uang atau sekedar untuk menyimpan, tidak. Namun giro ini hakikatnya adalah sebuah instrumen keuangan perbankan yang memang difokuskan kepada mereka yang sekedar hanya ingin numpang lewat uangnya biasanya. Makanya tadi Anda di video singkat tadi dikatakan jumlah giro itu nggak ada batasnya penarikannya. Beda sama tabungan. Kalau tabungan ada batasnya. Berapa batasnya? Sejumlah saldo Anda. Tapi kalau seandainya giro, dia bisa beyond daripada itu. Karena giro itu adalah transaksi yang biasanya cukup besar. Ya, begitu. Oke, kita coba masuk ke materi. Ini sudah ada sebenarnya slide ini atau bahan ini di My Class Anda. Jadi kalau Anda sudah buka My Class dan Anda mengikuti prosedur di sana, Anda bisa mendownload secara pribadi tentang simpanan giro ini. Oke, jadi simpanan giro ini adalah dalam bahasa Inggris namanya demand deposit. Artinya simpanan yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Jadi kata kuncinya adalah demand deposit. Dan dalam konteks demand deposit ini, ya, dia itu ditariknya bisa dalam dua bentuk. Secara tunai atau secara non-tunai. Nah, kalau dia secara tunai, maka nanti akan jatuhnya melalui cek. Ya, cek itu adalah tabungan giro, ya, yang penarikannya itu secara tunai. Jadi kalau Anda punya giro, Anda pakai cek untuk tarikannya, maka itu termasuk dalam kategori giro. Berarti cek Anda itu terkait dengan giro, begitu, dengan rekening giro Anda. Kalau dia non tunai, itu related dengan biliet giro. Jadi biliet giro, artinya dia non tunai, transfer, pemindah bukuan, begitu kira-kira. Nah, dalam konteks yang lebih detail, teman-teman sekalian, baik giro itu mendapatkan bunga dari perbankan. Walaupun jumlahnya sangat kecil sekali, ya, karena dia hanya numpang lewat giro itu, tidak terlalu lama mengendap di perbankan. Beda sama tabungan, beda sama deposito, begitu. Nah, di sini kalau kita lihat definisinya, Anda bisa baca di form itu adalah simpanan yang penarikannya dapat diambil setiap saat. Jadi kapanpun saya perlu uang, saya bisa ambil, begitu kira-kira. Dan nanti pembayarannya bisa dengan cara langsung, bawa uangnya langsung Anda, atau dengan cara pemindah bukuan atau transfer, begitu. Nah, itu artinya simpanan giro, ya. Nah, berikutnya teman sekalian, karena giro ini dia itu bisa diambil dengan cara tunai dan non tunai, maka kita perlu tahu instrumen apa yang biasa dipakai untuk instrumen tunai atau non tunai itu. Dalam konsep tunai, ya, dalam konsep tunai di situ, maka kita bicara namanya cek. Mungkin ada yang sudah pernah tahu cek, ya. Nah, cek ini kalau Anda belum punya imajinasi, itu bentuknya kayak kwitansi. Cek itu. Jadi kayak kwitansi, namun dia punya seri dan punya logo dan tidak bisa digandakan, tidak bisa dipalsu. Karena semacam uang dia, punya pengaman sendiri di situ. Nah, cek ini dalam kontekstualisasinya, dia punya banyak sekali macam. Dan barangkali ini sangat relevan bagi Anda yang mungkin Anda mau berjibaku dengan dunia keuangan pasca lulus, begitu. Apa itu yang pertama? Ini adalah karakteristiknya cek. Anda bisa baca sendiri di sini, ada tulisan cek, ya, nama banknya apa, kemudian ada perintah, ya, lalu ada penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan, dan tantangan penarik. Jadi persis kayak kwitansi, ya. Bedanya dia ada serinya dan dia dikeluarkan oleh perbankan yang resmi. Jadi kalau Anda sebagai nasabah BSM, Anda bisa minta ke BSM untuk meminta cek, begitu. Ya. Berikutnya, ada macam-macam cek di sini, ya.
Yang pertama adalah cek atas nama. Jadi ini yang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana cara menarik rekening giro, ya, dengan cara cek. Nah, cek atas nama ini artinya adalah surat perintah kepada orang, ya, kepada perbankan dari pemilik cek itu, di mana cek itu harus ada nama orangnya langsung. Misalkan, saya punya utang kepada Mas Gosan tadi, ya. Saya punya hutang kepada Mas Gosani sebesar 5 juta. Dan saya akan membayar uang hutang kepada Mas Gosani dengan menggunakan cek. Dan cek saya itu terlink dengan giro. Terlink dengan giro, ya, rekening giro saya. Berarti cek saya itu harus sama dengan bank yang menjadi tujuan untuk pengambilan cek. Jadi kalau saya mau bayar Mas Gosani itu dengan cek Bank Mandiri, maka nanti bank yang dituju oleh Mas Gosani adalah Bank Mandiri. Jadi harus sama antara cek sama banknya. Siapa yang mengeluarkan cek itu. Nah tadi kembali lagi, saya punya hutang ke Mas Gosani 5 juta, dan saya menulis cek di situ. Ya, bahwasanya 5 juta, tanda tangan saya, tanggal sekian, tepatnya di sini, 5 juta, dan di sana ceknya itu atas nama, artinya bernama Muhammad Gosani Ahdan. Jadi seandainya yang ke sana itu nanti adalah Mas atau Mbak Yola Avanda, bank akan nolak itu. Karena cek yang saya tulis itulah cek atas nama. Jadi kalau enggak Mas Gosani yang cairkan, tidak bisa. Begitu, kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cek atas unjuk. Unjuk ini beda sama nama. Jadi unjuk ini adalah dia itu siapapun bisa mengambil cek itu. Tidak harus nama tertera di sana. Artinya ini kebalikan daripada cek atas nama. Begitu. Jadi sepanjang dia itu orangnya memang dikonfirmasi oleh bank itu betul, ya, tidak harus orangnya namanya di situ. Misalkan secara umum gitu ya. Tidak harus cek atas nama, tapi cek atas unjuk, maka dia bebas mengambil itu. Berarti cek atas unjuk ini bisa diambil oleh siapa saja. Tidak harus nama orang yang punya utang kepada yang bersangkutan. Sepanjang bank itu dikonfirmasi oleh pemilik cek itu, ya, bahwasannya dia adalah orang yang punya hak untuk bisa mengambil dana dalam cek itu. Ini yang kedua, cek atas unjuk. Ya, artinya bebas, siapapun boleh mengambil. Yang ketiga adalah cek silang. Nah, cek silang ini adalah cek yang hanya bisa diambil, tapi dia bukan tunai. Jadi cek unjuk dan nama itu diambilnya langsung tunai, Mas. Jadi 5 juta langsung diambil 5 juta tunai. Tapi kalau seandainya cek silang, dalam lembaran cek itu ada nanti tanda silang di sebelah kiri atas. Ya, dan itu hanya bisa dicairkan uangnya dengan cara ditransfer kepada pihak yang lain. Itu namanya cek silang. Jadi bukan dibawa uangnya. Ini biasanya terjadi cek silang ini pada kasus perusahaan-perusahaan besar, bukan individu, karena uangnya terlalu besar, kalau dibawa bahaya. Jadi biasanya inilah terkait dengan usaha atau company-company yang besar. Begitu. Yang keempat adalah cek mundur. Nah, cek mundur ini adalah cek yang berlaku secara mundur. Maksudnya apa? Misalkan, saya punya hutang ke Mas Gosani tadi, 5 juta rupiah, dan saya mau bayar pada tanggal sekarang, tanggal 15 September 2020. Saya nulis di cek itu, ya, cek atas unjuk bisa, cek atas nama juga bisa, ya. Saya tulis sana namanya. Kemudian dalam cek itu saya menuliskannya tidak tanggal 15 September ketika saya tanda tangan itu. Tapi saya tulis di sana tanggal 20 September 2020. Kan biasanya kalau cek itu kan ditulisnya kan per tanggal sekarang nulisnya kan. Kalau hari ini tanggal 15. Tapi kalau cek mundur,
dia nulisnya itu adalah beberapa hari kemudian. Ya, jadi misalnya tanggal 20 September. Jadi hanya bisa dicairkan cek itu bukan pada saat ketika saya menulis di cek itu, tapi nanti 5 hari kemudian. Kenapa demikian? Ini cek mundur ini berlaku biasanya pada individu atau badan yang memiliki kesulitan dana pada saat itu. Dan tapi dia menjanjikan akan membayar pada tanggal sekian. Jadi cek itu berlaku surut ke belakang. Jadi tanggal 20 September baru dicairkan, walaupun sudah ditulis sejak tanggal 1. Begitu. Jadi namanya cek mundur. Yang terakhir adalah cek kosong, yang kelima. Nah, cek kosong ini bisa berupa cek mundur, bisa cek unjuk, cek nama, cek silang. Namun cek kosong ini tidak ada dananya. Jadi ketika Anda dikasih cek, Anda tidak bisa menguangkan, baik ditransfer maupun tunai. Karena uangnya tidak ada, atau uangnya tidak cukup dalam rekening giro Anda. Nah, makanya kemudian, kalau Anda dikasih cek, itu dipastikan orang yang ngasih cek itu benar-benar orangnya confirm. Dan Anda punya kontaknya, punya linknya. Khawatirnya Anda dikasih cek kosong, kemudian tidak ada uangnya di dalamnya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, 5 macam cek yang mungkin Anda nanti butuhkan, atau Anda akan berjibaku nanti di sana, pasca Anda selesai, karena cek ini sangat umum dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnis, dan dalam dunia transaksi keuangan dan perbankan. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau tanyakan, silakan. Terkait dengan cek tadi. Silakan. Ada? Jelas ya? Baik, kalau jelas saya lanjutkan. Berikutnya adalah yang kedua, kalau Anda sudah bisa mengakses itu, kita masuk ke biliet giro, teman sekalian. Jadi biliet giro ini adalah bagian daripada rekening giro juga, selain cek, namun bedanya dia itu tidak bisa digunakan untuk mengambil dalam bentuk tunai. Jadi baik cek maupun biliet giro itu sama-sama surat perintah, teman sekalian, dari nasabah yang memiliki, yang punya rekening giro itu kepada bank untuk mencairkan sejumlah dana tertentu kepada orang yang namanya tertera dalam cek atau biliet giro tersebut. Kalau secara tunai dibayarnya dengan cek, kalau secara transfer dengan namanya biliet giro. Begitu kira-kira. Nah, untuk kemudian karakteristiknya lebih kurang sama dengan cek ya. Dan ini hanya bisa dicairkan dengan cara transfer. Dan masa berlakunya cek atau biliet giro itu hanya 70 hari saja. Jadi 70 hari itu dihitung dari tanggal efektifnya. Jadi efektif itu artinya adalah tanggal ketika Anda nuliskan di situ. Jadi misalkan hari tanggal 15 September saya tuliskan dalam cek itu atau dalam biliet giro 15 September, maka 70 hari kemudian itulah masa periode untuk keaktifan itu. Nah, tentunya tanggal efektifnya akan lebih kecil. Ya, karena bank itu kan bukanya 5 hari seminggu. Jadi seandainya Anda punya 70 hari, maka dikurangi 10 hari karena 4 minggu, 2 minggu. Ya, berarti artinya Anda punya 10 hari terbuang yang tidak ada bank, tidak buka. Sehingga efektifnya hanya 60 hari sebenarnya, cek atau biliet giro itu. Nah, sehingga Anda kalau punya dua instrumen ini, sebaiknya segera diuangkan. Begitu kira-kira. Nah, berikutnya, teman sekalian, saya masuk ke yang terakhir ini, ya, sebelum kita masuk ke soal latihan, ya, yaitu perhitungan jasa giro. Jadi di mata kuliah ini harapan kami adalah kawan-kawan semua tidak hanya sekedar tahu secara teori, tapi Anda juga punya semacam skills
atau pemahaman yang bersifat teknis atau praktikal. Nah, sehingga nanti kalau Anda memang berjibaku dengan dunia giro ini, Anda tahu. Jadi bagaimana Anda harus bersikap, begitu. Nah, dalam konteks ini, saya yakin ketika Anda meletakkan uang di rekening giro, bank itu akan memberikan yang namanya jasa. Kalau dalam bank konvensional, namanya jasa bunga giro. Kalau syariah, namanya dia berupa bonus atau komisi. Ya. Nah, sekarang dalam konteks umum, itu ada dua metode yang digunakan oleh bank dalam rangka untuk menghitung jasa giro. Yang pertama dengan cara saldo terendah. Jadi rata-rata dengan menggunakan jasa saldo terendah. Yang kedua dengan cara rata-rata saldo harian dalam 1 bulan. Jadi yang pertama adalah saldo terendah. Yang kedua dengan saldo harian rata-rata dalam 1 bulan. Nah, kira-kira menurut Anda dari dua ini, manakah yang akan lebih efektif atau lebih besar kira-kira return-nya? Nah, ini barangkali bisa kita jadikan referensi. Kita langsung contoh soal ya. Kita bisa lihat bersama. Contohnya, transaksi yang terjadi pada rekening giro Tuan Re ya, selama bulan Mei 2020. Nama nasabahnya adalah TN Re, nomor rekeningnya adalah sekian. Ya. Nah, kemudian selama bulan Mei itu, Tuan Re itu melakukan banyak transaksi. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Mei, itu transaksinya banyak. Apa saja? Yang pertama adalah transaksi 01, atau tanggal 1, setor tunai. Kalau setor tunai, maka dia sebesar 10 juta, masuk ke rekening nasabah, ke rekening kredit. Coba saya ingin tanya ke teman-teman sekalian di sini. Coba siapa ini? Ada Mbak Andi Fadilah Rashid, ada? Mbak Andi, Anda monitor, Mbak Andi? Mbak Andi, ada? Oh, nggak ada nih orangnya nih. Hanya ada namanya. Dava Suryasah, ada Dava? Ada Dava Surya? Ada, Pak. Oke, Mas Dava, saya ingin berdialog dengan Anda sebentar, Mas Dava. Ya, Anda ketika melihat di layar itu ada setor tunai 10 juta, ya, dan itu masuk dalam rekening kredit. Kira-kira menurut Anda, kenapa kok nggak masuk debat? Kira-kira. Kenapa Mas Dava? Kira-kira. Bukannya kalau di sisi akuntansi itu kalau uang masuk debit ya, kok itu masuk kredit? Ya Firman. Nggak apa. Kenapa kok masuk kredit? Mungkin karena giro, Pak. Oh ya, kalau tabungan masuk debit. Kalau Mas Dava, misalkan ya, Mas Dava punya mobile banking nggak? Atau punya dapat SMS nggak kalau seandainya transfer atau dapat transfer dari orang tua atau dari teman? Iya, Pak. Kalau seandainya Mas Dava misalkan dapat transfer dari orang tua, dapat SMS informasi kredit atau debit, Mas? Kredit, Pak. Nah, itu dia. Kenapa kok nggak masuk debit ya? Kan uang masuk. Bang tahu. Oke, nggak apa Mas Dava. Saya ingin dialog dengan Anda. Oke, kita lanjut yang lain ya. Makasih Mas Dava. Coba berikutnya. Iya. Kalau bisa lebih semangat ya teman sekalian ya. Anda lebih menunjukkan inilah greget gitu loh. Coba berikutnya. Tasya. Ada Tasya? Halo Tasya, ada? Oke, nggak ada ini. Berarti nggak datang ini, absen Tasya. Berikutnya, Venita. Ada Venita? Mbak Venita, ada monitor?
Oke, Mbak Venita. Bisa lebih keras suaranya, Mbak Venita? Halo, Mbak Venita? Ya, kenapa, Mbak? Menurut Anda, Mbak Venita? Kenapa? Oke. Belum jelas ya. Oke, nggak apa-apa. Makasih, Mbak. Yang penting saya dengar suara Anda dulu nih. Benar salah nomor 2. Oke, berikutnya. Mana lagi yang laki-laki nih? Bobby Pratama. Ada Bobby? Ada Pak. Oke, Mas Bobby. Saya mendengar Anda sangat semangat suaranya. Kenapa, Mas Bobby? Kalau Anda dapat kiriman dari manapun ke WA Anda atau SMS Anda, itu kredit, bukan masuk debat. Kenapa, Mas? Mungkin nggak Pak? Mungkin setorannya itu terus-menerus Pak. Karena kan dia setiap bulan selalu masuk gitu. Enggak, ya kenapa? Kok masuk kredit itu kenapa? Kok bukan masuk debat? Oh, Filosofi di balik itu apa? kayak mana jelasin ya Pak? Kurang paham juga saya Pak. Oh gitu ya. Saya kira Anda setiap bulannya dapat transfer itu paham kok masuk kredit kalau dapat transferan, kenapa nggak masuk debat gitu kan? Nah. Oke, nggak apa-apa Mas Bobby. Yang penting saya dengar suara Anda ya. Ya, Pak. Berikutnya, Dawking Patries. Ada Mbak Dawking? Ya Pak. Kenapa Ada. Mbak Dawking? Iya, kenapa Mbak? Mungkin karena kalau misal kita setor ke bank, terus bank itu kayak punya utang ke kita gitu loh Pak. Jadi seolah-olah di banknya itu jadi kredit. Iya nggak sih Pak? Oke, ini jawaban singkat tapi betul ini Mbak Dawking. Anda dulu akuntansi dapat nilai A ya kayaknya. Alhamdulillah. Ya, berarti ini representatif ini. Betul dapat nilai A itu betul berarti Anda paham ya. Yang lain-lain ini kayaknya nih belum maksimal dulu pemahamannya. Ya, jadi betul ya Mbak Dawking ya. Makasih Mbak Dawking ya. Jadi filosofinya sederhana sebenarnya. Jadi ketika Anda menabung ke bank ya, maka perspektifnya itu bukan perspektif Anda. Jadi neracanya itu adalah neraca perbankan, bukan neraca pribadi, bukan neraca sendiri. Jadi ketika Anda nabung ke perbankan, ini bukan mungkin ya, ini tapi sesuatu yang harus kita pahami. Kalau masih mungkin itu ragu berarti. Jadi kalau Anda nabung di perbankan atau ada orang yang masuk ke perbankan, entah itu nabung, giro, deposito, ya, maka bank itu ibaratnya itu mendapatkan tambahan beban, gitu. Kenapa kok tambahan beban? Karena uang yang Anda letakkan di sana itu harus dikasih return kan, dikasih pengembalian, begitu. Nah sehingga ya dalam konteks neraca perbankan maka itu masuk dalam liability, begitu. Dana simpanan Anda itu dalam konteks neraca ya akuntansi sederhana itu masuk dalam sisi liability atau beban atau hutang. Jadi semakin Anda semangat nabung di perbankan, maka Anda sering dapat SMS nanti itu kredit gitu. Karena hutang bank itu kepada Anda, beban bank kepada Anda semakin bertambah. Tapi seandainya itu Mbak Dawking sendiri yang punya neraca, maka beda lagi neraca Anda, Mbak Dawking. Neraca Anda itu adalah masuk di sisi debit. Gitu. Jadi ada sebuah netting posisi di situ. Netting. Jadi satunya debit, satunya kredit. Jadi seimbang di situ aja muter-muter. Ya. Jadi begitu ya, sedikit ya pemahaman ya. Jadi kalau sebaliknya, kalau seandainya Anda ngambil uang, narik uang, atau pakai ATM, pasti Anda dapat SMS tuh. Debit. Kenapa kok debit? Bukan karena Anda uangnya bertambah, tapi perspektifnya bank itu adalah bank itu kekurangan atau kehilangan beban. Jadi bebannya semakin turun karena Anda sudah ngambil uangnya. Jadi perspektifnya debit kredit perbankan itu lebih kepada beban pembayaran bank dari uang yang Anda letakkan. Begitu Mas.
dan bank. Jadi uang setor itu adalah beban, uang keluar itu adalah bukan beban, begitu. Atau biasanya disebut dengan pengurangan beban. Baik, itu sederhana. Berikutnya, kita masuk ke materi lagi. Tarik dengan cek di situ. Maka tarik dengan cek masuk di debit karena uang banknya berkurang, ya kan? Nah, ini saya mencoba merefresh lagi Anda tentang akuntansi pengantar dulu. Nomor 3 adalah setor tunai. Ini berarti kredit, ya, karena uangnya masuk tambah. Kemudian setor clearing. Ya, setor clearing ini artinya Anda itu dapat kiriman. Jadi clearing itu artinya pemindah bukuan, teman sekalian. Jadi kalau Anda transfer uang ke perbankan, antar perbankan, itu namanya clearing. Maka Anda itu bukan uangnya yang terbang ke sana, bukan ketika Anda transfer, ya. Tapi ada proses netting dalam neraca perbankan sendiri. Jadi bank itu melakukan proses adjustment dalam neracanya. Nah, sehingga clearing ini artinya clear. Clear artinya dalam konsep neraca dia menjadi sesuatu yang balance. Gitu nantinya. Satunya debit, satunya kredit, begitu. Selalunya begitu. Jadi bukan uang yang terbang, uangnya tetap tidak berubah, tetap di bank itu uangnya. Tapi ada sebuah proses adjustment dalam neracanya. Nah, sehingga di situ ketika ada setor clearing di sana, maka di situ adalah tambahan uang bagi bank. Ya, beban berarti bagi bank. Jadi kredit, ya, 12 juta. Lalu tarik dengan BG, artinya bank itu kurang uangnya, ya, sehingga debit. Kemudian transfer keluar beban rekening itu adalah debit, ya, artinya uangnya keluar. Clearing masuk, artinya clearing masuk itu artinya Anda itu dapat tagihan untuk melakukan transfer kepada luar. Jadi bedakan, ya, clearing masuk sama clearing keluar itu beda. Kalau clearing masuk itu uang Anda berkurang, ya, dan uang banknya juga berkurang. Nah, sehingga masuk dalam sisi debit. Kalau dia adalah clearing masuk, setor, ya, maka Anda uangnya bertambah, ya, banknya kredit. Lalu adalah setor dengan cek bank lain, ini adalah masuk uangnya, maka dia masuk dalam kredit. Nah, kemudian dari sini ada pertanyaan. Saudara diminta untuk menghitung berapa bunga bersih yang Tuan Re peroleh selama bulan Mei 2020. Jika bunga dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku 17% per tahun. Nasabah juga dikenakan pajak 15% atas jasa giro. Buatlah laporan rekening korannya secara lengkap. Jadi Anda diminta untuk membuat kira-kira berapakah bunga yang Anda terima di akhir bulan dengan menghitung transaksi yang ada selama bulan itu. Ini caranya. Pertama, nanti ujian akan saya tanya ini, insya Allah, ya, nggak usah khawatir. Ujian saya tanya, nggak usah khawatir. Jadi yang pertama adalah pembuatan rekening koran dulu. Jadi Anda tadi sudah dijelaskan bahwasanya rekening giro itu sangat lekat dengan namanya rekening koran. Artinya tracing transaksi selama lebih kurang berapa sebulan terakhir. Nah, di sana Anda diberikan sebuah neraca, ada transaksi, debit kredit, dan saldo. Gitu. Nah, ini sudah kita buatkan tadi semuanya, debit kreditnya. Nah, setelah selesai semuanya, maka kita akan lanjutkan dengan keterangan. Transaksi biasanya dibuat dengan kode tertentu. Kalau Anda ke bank, itu bisa dapat ada kodenya. Kode 1, 2, 3 itu masing-masing punya arti. Sisi debit merupakan sisi untuk pengurangan dana. Dan sisi kredit adalah untuk penambahan dana. Ini perspektif perbankan. Bukan perspektif Anda. Begitu. Kalau Anda terbalik, debit itu penambahan dana, kredit adalah pengurangan dana. Itu perspektif Anda. Jadi Anda punya dua neraca yang berbeda. Neraca pribadi sama neraca perbankan. Ini perspektif kita adalah perbankan sekarang. Yang adalah setor tunai atau setor dengan cek atau setor dengan BG akan menambah rekening nasabah. Ya kan? Tapi dalam konteks neraca perbankan diletakkan di sisi kredit. Dan tarik tunai atau tarik dengan cek atau tarik dengan BG akan mengurangi rekening debit. Jadi Anda tarik uang, ya,
maka uang Anda kan berkurang di perbankan itu. Maka kalau ada berkurang, perbankan melihatnya sebagai sisi debit. Begitu. Nomor 4, tarik dengan cek maksudnya menarik uang dengan menggunakan cek bank yang bersangkutan. Jadi uang Anda berkurang di bank dan uang bank juga berkurang, maka sebagai debit. Jadi sisinya adalah debit. Setor clearing maksudnya adalah menyetor uang dengan menggunakan cek atau BG dari bank lain. Jadi uang Anda di bank bertambah, maka bank menuliskannya sebagai kredit karena beban dia bertambah. Transfer keluar artinya mengirim uang dari bank yang bersangkutan ke bank lain. Ini Anda sering lakukan ya, transfer keluar. Transfer masuk berkebalikan, yang H saldo, sisa uang, dan tanggal waktu kejadian. Nah, berdasarkan dari rekening giro di atas, teman sekalian, maka saldo terendah pada bulan Mei adalah 8 juta. Kalau Anda perhatikan neraca tadi 8 juta. Maka perhitungan bunga bulan Mei ini, berapa bunganya? Yaitu 17% bunga giro per tahun tadi, dikalikan dengan saldo terendahnya dalam kurun waktu sebulan tadi, yaitu 8 juta, dibagi dengan 12 bulan. Ketemu angka 113.333. Nah, kemudian setelah Anda dapat bunga ini, sejumlah ini, maka Anda mengurangkannya dengan pajak. Jadi giro itu kena pajak 15%. Maka dikalikan 15% di sini, maka dapatlah Anda angka 16.999. Maka bunga bersih yang Anda terima pada akhir bulan Mei 2020, kalau menggunakan metode saldo terendah, adalah 96.000. Begini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Silakan. Sebelum saya masuk ke perhitungan metode yang kedua. Silakan teman-teman sekalian, ada? Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya anggap Anda paham. Berikutnya. Kita pakai perhitungan yang kedua, yaitu bunga saldo rata-rata. Ya. Jadi saldo rata-rata ini dengan cara langkahnya adalah Anda menjumlahkan semua saldo pada bulan itu. Jadi kalau ditambahkan semuanya ini, dijumlahkan semua saldo ini, ya, maka akan ketemu yang namanya 121 juta. Semua saldo ini ditambahkan. Nah, itu sebagai basis untuk menghitung besaran dari bunga jasa giro. Dibagi dengan 8. Apa 8 ini? Jumlah transaksi. Yaitu ketemu angka 15.125. Nah, kemudian setelah Anda dapatkan angka 15 juta ini, maka Anda masukkan dalam rumus bunga tadi. Yaitu 17% suku bunga giro tahunan dikalikan dengan 15 juta saldo tadi, rata-rata saldo, dibagi 12 bulan. Hasilnya ketemu ini. Dikurangi pajak 15%, 32.000, maka ketemu hasilnya adalah 182.130. Kalau dibandingkan kemudian, maka lebih untung kalau Anda menggunakan saldo dengan rata-rata. Lebih besar. Selisihnya lumayan, hampir 2 kali lipat. Tapi sayangnya, di perbankan itu, nasabah tidak diberikan semacam pilihan. Apakah Anda pakai bunga rata-rata atau saldo rendah? Tidak. Itu sejatinya sepenuhnya pada wewenang perbankan. Tapi ini sekedar informasi Anda. Nah, berikutnya, kalau Anda sudah selesai ini, ya, ini saya berikan Anda soal untuk diskusi. Ya. Nah, soal ini silakan Anda nanti bisa diskusikan, kerjakan bersama teman-teman atau secara pribadi, nggak masalah, ya. Sampai juga ada soal latihannya di sini. Nah, ini dikerjakan nanti saja dan rentangnya adalah 1 bulan dari sekarang. Dalam rangka untuk memastikan pemahaman Anda
tentang giro dan cara perhitungannya. Ya. Nah, ini silahkan nanti dimasuk dalam My Class. Sudah saya buatkan di sini tempatnya. Silahkan Anda klik di sana. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Atau ada diskusi? Silahkan. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Jadi nanti Anda silahkan tugas yang tadi, yang barusan, Anda masukkan dalam My Class ini, ya. Rentangnya adalah 1 bulan dari sekarang, jadi lama. Ini, nanti masuk di sini. Di sini ya, nah di sini nanti. Jadi klik di sini nanti, klik simpanan giro, assignment, nah nanti Anda silahkan submit di sini. Bisa PDF, bisa MS Word bentuknya, bebas. Sampai tanggal 13 Oktober 2020. Ya. Oke. Berikutnya adalah untuk berikutnya ya, Anda silahkan nanti hari ini ya, Anda bisa latihan dengan membuka link ini teman sekalian. Kuis yang pertama. Jadi bagi Anda yang sudah bisa mendownload ini, materi yang sebelumnya, ini, Anda silahkan bisa membuka kuis yang pertama. Anda bisa kerjakan sekarang, ya. Ini soalnya ada 25 soal. 25 soal, dan setiap soalnya adalah 20 detik, tapi dalam sistem Kahoot. Ini saya klik ya. Jadi Anda bisa sambil lalu bisa bermain di sini. Nah, silakan saya beri waktu Anda sampai jam 2:30 lebih 5 barangkali 10 menit ya. Diklik di sana. Nah, di situ ada sudah tampilan Kahoot Games ya. Dan silakan sebelum Anda mulai ya, Anda silakan mengisi nama Anda dulu dan nama sesuai dengan absensi. Itu langsung Anda bisa mulai di sana. Nah, ini ya. Nah, silakan ini ketik nama Anda di sini. Lalu OK and go. Dan Anda bisa coba sekarang dalam waktu mungkin 10 menit dari sekarang. Silakan, Anda bisa coba. Tadi Mas mau tanya. Tadi Mas. Tadi. Gimana Mbak? Mbak ada oke? Yang mana Pak nggak bisa? Kenapa? Yang mana yang diklik? Kok nggak bisa? Nggak ada. Di My Class-nya. Oke, Anda kalau memperhatikan saya barusan Anda pasti tahu ya. Tapi Di nggak ada sini ini. di sini di bab 1, Mbak. Anda bisa buka bab 1, Mbak, pertemuan 1. Ini ada nggak pertemuan 1? Ada nggak pertemuan 1? Ada. Ini. Restrict gitu. Iya, itu namanya restricted. Jadi Anda tidak bisa membuka ini kalau Anda belum membuka yang simpanan giro ini. Betul. Jadi ini sifatnya saling terkait. Anda tidak bisa buka simpanan giro ketika Anda belum buka jurnal-jurnal ini. Diklik aja maksudnya, bukan dibaca ya, diklik aja. Gitu. Nah, baru nanti akan ya, terbuka Pak. dengan otomatis ini. Nah, coba dicoba ya. Dalam waktu 10 menit silakan. Ya. Yuk. Terima kasih, Pak.
ayam lembing. Nak cari yang siang deh. Lembing ayam. Udah mandi, mandi deh logo ke udah mandi ayam. Iya deh. Magi teh hola
Baik, terkendala dengan kuisnya? Ada yang sudah atau ada yang proses mengerjakan? Lagi proses, Pak. Oke. Baik ya, saya kira sudah cukup ya. Saya sudah merekap absensi Anda sebagaimana tertera di depan. Jadi hanya ada 38 orang di sini yang bisa absen ya. Selebihnya ini mungkin kelas lain ya. Jadi saya harap teman-teman semua mulai saat ini sudah mulai fokus pada kelas masing-masing. Jadi kalau Anda masuk kelas lain, otomatis Anda tidak akan terikot dalam absensi kelas. Ya, karena kita by system, bukan by orang. Jadi kalau Anda masuknya kelas C, insya Allah Anda tidak ada masalah. Tapi kalau ada kelas lain yang masuk kelas C, Anda tidak bisa absen. Karena sistem akan memblok Anda, karena sudah tersetting sebagaimana jam kelas. Begitu kira-kira ya. Jadi walaupun kita punya 46 orang di sini, maka realnya hanya 38 orang. Begitu. Baik, ada pertanyaan? Saya sudah merekap hasil Anda di Kahoot ya. Sudah saya cek di Kahoot. Ada beberapa yang nilainya maksimal, ada yang beberapa yang nilainya kurang di situ. Ya, ini Laras ini. Mbak Laras ini nilainya tinggi. Mbak Laras ini 84 nilainya ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan teman sekalian. Ini pertemuan pertama ya, nggak masalah. Nanti kita banyak adaptasi dulu ya. Kalau ada yang tadi merasa belum bisa absen dan sebagainya, segera mensetelkan posisi Anda. Ya. Gimana, Mbak? Ini saya tidak bisa presensi, Pak. Anda kelas apa? Kelas C. Absensi Anda betul kelas C? Iya.
Oke, yang benar-benar kelas C, Anda key-in-nya kapan? Key-in-nya udah lama, Pak. Udah lama ya? Oke. Iya. Harusnya tidak ada masalah. Jadi ini kita bicara by system ya. Bagi yang sudah key-in lama dan sudah saya input semua nama Anda ke sistem My Class ya, dan sudah saya bagi-bagi berdasarkan grupnya. Ada grup A, grup B, grup C, grup D. Jadi bagi yang belum masuk atau bisa key-in kelas ya, nanti coba WA saya secara pribadi ya. Namun sebatas yang kelas C. Kalau kelas D atau kelas A, kelas B mesti nggak bisa karena sudah berbeda tanggal, berbeda waktu. Kalau yang kelas C bisa, insya Allah ya. Mungkin saya tadi lupa atau saya ada yang keliru ya. Oke, makasih Mbak Anggita atas konfirmasinya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, lainnya ada lagi yang sampaikan sebelum kita akhiri tahun pertama? Oke, nggak ada ya. Saya kira Anda sudah jelas semua. Jadi untuk minggu depan, saya akan sampaikan lagi untuk detailsnya bagaimana. Kita mulakan kelas seperti halnya jam sekarang, ya kita akhiri sebagaimana jamnya. Lalu absensinya nanti berdasarkan jam kelas. Ya. Dan juga untuk yang detail mata kuliahnya seperti apa, insya Allah kita minggu depan akan, Anda bisa update terus di My Class ya, untuk kontennya kira-kira. Begitu. Baik, ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, terakhir saya mohon dikirimkan nama ketua kelas atau wakil ketua kelasnya, 2 orang ya. Akan saya masukkan dalam grup ketua kelas untuk kemudahan koordinasi ya. Baik teman sekalian, saya kira cukup sekian untuk hari ini ya. Mohon maaf bila mana Anda nampaknya agak kaget dengan kelas pertama ya. Namun karena kita nggak punya banyak waktu ya, dan juga kita harus efektif dan efisien ya, dan semua materi sudah terlampir di My Class. Silakan Anda bisa upload, bisa download ya, dan Anda selesaikan di sana dengan jangka waktu yang sudah ditentukan ya, tidak buru-buru, jadi fleksibel saja ya. Baik, cukup sekian saya kira untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya ya, dan kita jumpa lagi minggu depan insya Allah. Dan bagi Anda yang ingin masih pindah kelas ya, Anda mohon konfirmasi dulu ke saya. Nanti tapi lewat ketua kelasnya saja biar lebih terkoordinasi. Sehingga saya bisa resetting lagi nama Anda untuk masuk ke kelas yang lain. Karena kita by system, bukan by manual gitu. Baik, terima kasih, saya kira saja untuk hari ini. Terima kasih, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.